Pernyataan saya Ibnu Jandi untuk 1. Kemendagri, untuk OJK, untuk PJ Gubernur Banten, untuk Bank BJB Jabar Banten, untuk Bank Banten, untuk kabupaten kota seprovinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Banten berdiri berdasarkan Perda nomor 5 tentang Bank Banten yang tidak ada hubungan hierarkinya dengan OTDA Kabupaten Kota seprovinsi Banten. Instruksi Mendagri nomor 900.1.13.2 tanggal 17 April 2024 yang ditujukan kepada Gubernur Banten, Bupati dan Wali Kota sebanten adalah bentuk intervensi ikut campur tangan dalam tata kelola pemerintahan otonomi daerah dan keuangan daerah yang tidak sejalan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Inmendagri tersebut hampir mirip dengan gaya-gaya Orde Baru atau feodalisme. Memindahkan RKUD Bank BJB Banten ke Bank Banten adalah pemikiran yang sesat, yang abnormal, karena mendiskriminasikan dan mendikotomikan Bank BJB Banten yang sudah banyak jasanya ke masyarakat seprovinsi Banten. Inmendagri tersebut di atas hampir mirip dengan gaya-gaya feodalisme, menggunakan pendekatan kekuasaan dan jabatan dan intimidasi atau memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan secara sosial. Artinya adalah menggunakan jabatan dan kekuasaan. Itulah penyakit feodalisme, gaya-gaya Orde Baru. Seharusnya Mendagri atau Kemendagri itu mempertanyakan prestasi kinerja manajemen Bank Banten apa sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 17 tentang keuangan tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang perbankan negara, Undang Nomor 40 2007 tentang perusahaan terbatas atau PT, dan PP nomor 4 tahun 17 tentang BUMD. Bank Banten sangat tidak sehat. Pada tahun 2001 dia rugi minus 265 miliar. Tahun 2020 minus 308 miliar. Diharapkan oleh Bank Banten ada suntikan dana segar sebesar di setiap tahunnya oleh RKUD Kabupaten Kota seprovinsi Banten. Untuk daerah Tangerang Raya diharapkan bisa masuk rekeningnya 14 triliun lebih. 5 kabupaten kota lainnya yaitu sebesar 19 triliun lebih. Pemda Provinsi Banten 11 triliun 442 miliar. Total seluruhnya diharapkan ada suntikan dana dari Pemda Provinsi Banten yaitu sebesar 36 triliun 772 miliar lebih. Itu diharapkan oleh Bank Banten. Penyertaan modal Bank Banten dan lahirnya Bank Banten berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2023. Perda nomor 1 tahun 2020 tentang penyertaan modal pasal 4 yaitu sebesar 1,55 triliun. Lahirnya nomor 2, lahirnya Bank Banten nomor 5 tahun 2003 didasari dari Surat Kemendagri nomor 900.1.13.2 tahun 2000 dan seterusnya tahun 2023. Otoritas Jasa Keuangan nomor SR 13 PB tahun 2023
Pasal 8 ayat 2 berbunyi modal dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Persero sebesar 2,165 triliun. Total penyertaan modal diperkirakan 3,716 triliun. Itu diharapkan, itu yang penyertaan modal yang saya tahu berdasarkan pada peraturan tersebut di atas yang saya bacakan tadi. Kalau RKUD Tangerang Raya dan Banten, maka APBD kita akan jadi bancakan dan kita akan kembali mundur 20 tahun ke belakang. Percepatan pembangunan di Tangerang Raya akan terhambat atau berjalan slow motion dan kemiskinan akan bertambah di Tangerang Raya. Saya yakin itu akan terjadi. Kalau kita lihat potret realisasi APBD Kabupaten Kota Banten di tahun 2022 sebagaimana gambar atau tayangan terlihat di layar. Kemudian tren diharapkan adalah yang sangat dibidik, yaitu tentang PAD Kabupaten Kota Provinsi Banten, yaitu totalnya sekitar 11 triliun 187 miliar lebih. Saya ulangi, 11 triliun 187 miliar lebih. Trennya bisa dilihat di statistik gambar. Jika RKUD di Bank JB Jabar Banten milik Pemda se-Tangerang Raya dan se-Banten dipindahkan ke Bank Banten, maka dampak kerugian yang terjadi yaitu adanya manajemen risiko yang akan terjadi adalah: 1. Hilangnya penyediaan layanan dan fasilitas Bank BJB Jabar Banten yang selama ini sudah puluhan tahun diterima oleh Pemda Tangerang Raya dan Banten dan se-Banten dari Bank BJB Banten. Hilangnya dividen dari Bank Jabar Banten, hilangnya dividen atas kepemilikan saham, dan seterusnya, bisa dilihat di gambar di tayangan. Itu manajemen risikonya. Lanjut. Kemudian hilangnya pelayanan implementasi internet banking corporate, bisa dilihat di layar. Ini manajemen risiko yang akan menimpa kita RKUD se-Banten. Tentunya kita akan kehilangan dan akan kembali nggak cukup 20 tahun. Nggak mungkin juga Bank Banten mampu. Manajemen risiko, contoh kecil adalah beberapa MOU yang mungkin sudah ada di Pemda Tangerang Raya dan se-Banten, yaitu BJB dengan Pemda se-Banten, bisa dilihat di layar nanti di gambar. Manajemen risiko yang diterima oleh RKUD Tangerang Raya dan Provinsi Banten, itu kita akan kehilangan. Nggak mungkin bisa kembali dalam jangka 20 tahun, nggak mungkin. Sedangkan ODA menyarankan, atau otonomi daerah menyarankan, kita harus menggali PAD sebanyak-banyaknya. Dan Bank Jabar Banten sudah memberikan kontribusi yang besar kepada Pemda Tangerang Raya dan se-Banten. Jasanya harus dilihat dan dihargai, diapresiasi. Seharusnya menurut saya yang menjadi dasar pertimbangan atau rujukan untuk terbitnya Perda nomor 5 tahun 2023 tentang Bank Banten tersebut adalah harus ada apresiasi atau hasil rapat atau risalah rapat
dari 8 kota kabupaten kota seprovinsi Banten, dan bukan hanya surat Inmendagri dan OJK. Lihat Undang-Undang 23 tahun 2024, Undang-Undang 12 tahun 2011, Jo 15 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undang, dan PP 57 tahun 2017 tentang BUMD. Artinya 8 kota kabupaten seperti Banten dimaksud seharusnya diajak bicara, yang konon katanya akan ada rencana berdirinya Bank Banten. Harus diajak bicara 8 kota kabupaten kalau mau bikin perda. 3. Perda nomor 5 tentang Bank Banten tersebut bisa digugat di MA, karena menurut dugaan saya perda tersebut adalah abal-abal karena lahir dalam kondisi yang abnormal atau dipaksakan. Yang tadi Inmendagri itu adalah abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Kajian analisis kebijakan Inmendagri nomor 900.1.13.2 tahun 2024 versus Perda nomor 5 tahun 2023. Perda Bank Banten nomor 5 tahun 2003 tentang pendirian Bank Banten atas dasar kebijakan Inmendagri tersebut adalah itu abuse of power. Bunyi kebijakan Inmendagri tersebut pada poin nomor 4. Untuk itu pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, masyarakat, dan stakeholder terkait perlu memberikan dukungan dalam rangka penguatan BPD Banten TBK sebagai bentuk komitmen partisipasi untuk memperkuat struktur keuangan dan peningkatan perekonomian daerah di wilayah Banten melalui penguatan struktur permodalan BPD Banten untuk penempatan dan penyertaan modal. Itu dimaksud bunyi perda pada poin nomor 4. Maka pada bunyi Inmendagri tersebut di atas pada poin nomor 4, saya sebagai masyarakat Tangerang Raya menolak untuk RKUD BJB Jabar Banten milik Pemda Tangerang Raya untuk dialihkan atau dipindahkan RKUD-nya ke Bank Banten. Jadi dari kebijakan Inmendagri di poin nomor 4 itu saya menolak, masyarakat menolak. Alasannya, 1, manajemen Bank Banten masih amatiran dan tidak profesional. 2, Bank Banten dalam keadaan kondisi yang sakit, tidak sehat. 3, kebijakan intervensi Inmendagri 900 tersebut tahun 2024 menunjukkan benar adanya ketidakmandirian Perda Bank Banten nomor 5 tahun 2003 alias tata kelola manajemen Bank Banten yang masih amatiran. 4, kebijakan Inmendagri tersebut di atas adalah bentuk abuse of power atau penyalahgunaan wewenang dan tidak ada urgensinya untuk kepentingan stabilitas RKUD milik Pemda Tangerang Raya yang selama ini sedang aman nyaman di Bank BJB Jabar Banten. 6, ketika Bank Banten ketika Bank Banten gagal bayar atau kolaps, apakah Inmendagri itu bisa dijadikan garansi baik secara aset, secara finansial, kelembagaan oleh Pemda Tangerang Raya dan sebanten? Tentunya tidak bisa, karena garansi bank itu adanya di Bank BI atau Bank Indonesia. Nggak mungkin itu bisa ketika terjadi kolaps. Inmendagri apa kebijakan Gubernur Banten nggak mungkin bisa. Yang ada adalah bisa kena APH. Saya minta kepada Pemda Tangerang Raya, 1, jangan pindahkan RKUD Anda ini di Bank JB, saya ulangi, jangan pindahkan RKUD Anda di BJB
Jabar Banten ke Bank Banten. Hal ini bisa membahayakan stabilitas politik anggaran daerah. 2. Jangan ikuti saran OJK, jangan ikuti kebijakan dari Kemendagri yang menurut saya itu ada abuse of power. 3. Kita lagi dalam percepatan pembangunan di daerah Banten, terutamanya Setangerang Raya. Bank Banten adalah dalam kondisi 4. Bank Banten adalah dalam kondisi yang tidak sehat. 5. Manajemen Bank Banten belum profesional dan masih amatiran. Itu dari kebijakan Mendagri. Bisa dilihat aturan, dalam peraturan ada sekitar 17 peraturan yang saya cantumkan di statement saya ini. Bisa dilihat di layar. Tren kondisi kesehatan Bank Banten bisa dilihat di layar statistiknya. Luar biasa. Bank BJB Banten ini, Jabar Banten, Bank BJB Jabar Banten ini adalah gambaran atau tren statistik Bank BJB Jabar Banten. Dan kondisi aset keuangan Bank Banten ada sampai saat ini sekitar 179 triliun atau 10 terbesar se-Indonesia bank daerah, yaitu Bank BJB Jabar Banten yang tertinggi sudah 179 triliun. Mungkin sekarang sudah 200 triliun lebih. Bapak Ibu sekalian, itulah statement saya. Saya tidak ingin stabilitas politik anggaran di Tangerang Raya atau Setangerang Raya dan Sebanten ini terganggu, apalagi kita mau pilkada. Jangan sampai Bank Banten gagal bayar, bahaya. Demikian komentar saya atau statement saya yang bisa saya sampaikan. Utamanya adalah kepada halayak ramai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.